الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali untuk melanjutkan kajian kita pembahasan kitab At-Tauhid karya Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tema yang baru, bab yang baru, sudah bab yang ke-10 atau pertemuan ke-10 hari ini. Bab yang ada di hadapan kita ini adalah bab yang ke-8 dan pertemuan kita sudah yang ke-10. Babnya adalah tentang ruqyah dan jimat. Ruqyah dan jimat. Sebentar saya masukkan dulu. Ya. Bab ruqyah dan tamimah. Tamimah itu adalah jimat. Tamimah itu adalah jimat. Dan pada bab kali ini penulis Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tidak langsung menyebutkan ini merupakan bagian dari syirik, karena nanti akan ada penjelasannya. Memang bab ini atau pembahasan kita tentang bab-bab yang disebutkan oleh penulis ini hampir semuanya mengandung kesyirikan, atau penjelasan-penjelasan yang beliau bawakan nanti di dalam kitab Tauhid ini adalah merupakan perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa-dosa syirik. Namun pada bab kali ini beliau tidak langsung menyebutkan bahwa ruqyah ini merupakan praktek kesyirikan, karena nanti akan ada penjelasan. Ruqyah ini merupakan karena di antara perbuatan atau amalan ruqyah ini ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Maka kemudian penulis tidak langsung mengatakan di antara perbuatan syirik adalah ruqyah dan jimat, tapi beliau membuat bab secara umum, bab ma jaa fir ruqa wat tamaim. Jadi beliau menyebutkan tentang ruqyah yang dilarang, dan di sini yang dimaksud oleh penulis itu adalah ruqyah yang dilarang. Ruqyah yang dilarang. Ruqyah yang dilarang dan jimat, tamaim. Maka nanti kita akan dengarkan pembahasan tentang ruqyah yang dilarang ini. Langsung saja penulis Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menyebutkan tentang beberapa dalil yang berkaitan dengan ruqyah yang terlarang, dan tentunya tamaim, jimat, yang ini sudah jelas merupakan perbuatan syirik. Jimat, tamaim, dan pembahasan sebelumnya penulis menyebutkan tentang menggunakan gelang atau yang berkaitan atau yang semisal dengan gelang yang merupakan perbuatan syirik, atau gelang yang tergolong dalam perbuatan-perbuatan syirik. Dan bab yang disebutkan pada kesempatan kali ini tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Tapi sekarang penulis lebih spesifik menyebutkan tentang jimat-jimat atau penyebutan jimat ini, karena memang jimat ini adalah merupakan perbuatan syirik. Jimat adalah merupakan perbuatan syirik. Bisa tergolong dalam syirik besar, dan bisa juga
tergolong dalam syirik kecil. Baik, di sini dalam bab ini penulis menyebutkan riwayat yang pertama, yaitu dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Bashir radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi. Bahwasanya beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Lalu beliau mengutus seorang utusan untuk menyampaikan pesan. Jadi Rasulullah dulu biasanya mengutus utusan-utusan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Bisa melakukan suatu perbuatan atau bisa melakukan atau menyampaikan sebuah pesan. Maka dalam hadis ini Rasul SAW mengutus seorang utusan untuk menyampaikan pesan. Apa pesannya? An la yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa quti'at. Ya. Pesannya adalah di situ dikatakan agar tidak terdapat lagi di leher unta. Tidak terdapat lagi di leher setiap unta apa? Kalung dari busur panah. Kalung dari, mohon maaf bukan busur panah, kalung dari tali busur panah. Ya. Tali dari busur panah. Jadi tidak ada lagi kalung yang terbuat, yang diambil dari tali busur panah. Atau kalung apapun. Kecuali harus diputuskan. Ditaruh di mana? Di kendaraan mereka, ba'ir, onta-onta mereka, atau mungkin kuda, atau apapun yang dijadikan sebagai kendaraan. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Jihad bab ma qila fil jaras wa nahwihi fi a'naqil ibil, yang berkaitan dengan tanda atau penanda yang diberi di setiap kendaraan mereka seperti onta. Dan Imam Muslim menyebutkan dalam Kitabul Libas bab karahatul kalb wal jaras fis safar. Ya, bab tentang dibencinya anjing dan juga lonceng yang dibawa-bawa ketika safar. Teman-teman sahabat sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya menjelaskan kepada kita tentang apa itu jimat. Ya, ini tentang jimat. Namun sebelum itu, ya, di sini kita bacakan dulu penjelasan penulis apa itu jimat atau tamaim. Ya, kalau penulis sebutkan, saya lewat skrip ada pembahasan di bawah sana ada tamaim. Apa itu tamaim? Kalau di sini penulis menyebutkan tamaim itu adalah syai'un yu'allaqu 'alal auladi yattaquna bihil 'ain. Ya. Tamaim itu adalah sesuatu yang digantungkan di leher-leher anak-anak mereka atau mungkin di badan mereka agar menjaga mereka dari penyakit ain, mata panas. Ya. Di sini penulis sendiri Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan tamaim itu adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal dan menolak penyakit ain.
Jika yang dilakukan itu berasal dari ayat-ayat Al-Quran, nah ini penulis melanjutkan, lakin idza kana al-mu'allaqu minal Quran, jika yang digantungkan itu berupa ayat-ayat Al-Quran, farakhasa fihi ba'dus salaf, sebagian ulama salaf memberikan keringanan dalam hal ini. Ya, jadi sebagian ulama salaf memperbolehkannya. Ya, memperbolehkannya. Dan sebagian yang lain tidak memperbolehkan dan melarangnya. Di antaranya adalah Abdullah ibnu Mas'ud, minhum ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhum. Jadi yang dimaksud dengan salaf di sini adalah generasi sahabat, ya, dan tentunya ulama tabi'in. Ini adalah tamaim atau jimat yang dimaksud oleh penulis. Jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita di sini bahwa apa yang digantungkan di leher-leher anak-anak, ya, di leher para anak-anak kita dengan tujuan untuk bisa menangkal atau menangkis ain, penyakit mata panas ini, maka ini termasuk bagian dari kesyirikan. Ini adalah jimat yang tentunya merupakan perbuatan syirik, ya, merupakan perbuatan syirik. Dan dalam hadis yang disebutkan yang pertama dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari ini, Rasulullah memberikan pesan atau menyampaikan pesan melalui seorang utusan ini. Beliau mengatakan tidak boleh lagi tersisa di leher-leher kendaraan, ya, di leher-leher onta seperti tali busur panah yang dijadikan sebagai jimat agar kendaraan mereka nanti bisa mungkin ya terlindungi dari ain, terlindungi juga dari mungkin dari bahaya. Ini tujuan mereka. Maka pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini tidak diperbolehkan. Yang mana hadis ini sekaligus menjadi dasar untuk kita bahwa semua model jimat yang digantungkan, baik yang berupa tali atau mungkin yang berupa kalung mungkin besi atau mungkin tembaga atau mungkin aluminium, apapun yang digantungkan di badan kita. Dan kalau di zaman dulu gelang-gelang seperti ini atau tali-tali seperti ini dikalungkan di di leher-leher kendaraan mereka, juga termasuk dikalungkan di leher-leher anak-anak mereka untuk tujuan menangkal ain ini, untuk tujuan menangkal ain. Maka pada hari ini pun sama saja, kalau seandainya ada di antara kita yang punya keyakinan bahwa benda-benda tertentu, ya mungkin kain atau apapun, ditaruh di kendaraan atau dikalungkan di anaknya, ditaruh di lehernya atau mungkin di tangannya atau mungkin di perutnya, apapun, ini adalah merupakan perbuatan yang terlarang, merupakan perbuatan syirik, dosa besar. Tergantung keyakinannya. Kalau sampai dia meyakini bahwa barang tersebut itu adalah sesuatu yang bisa menangkal penyakit dan bisa menghindarkan dari penyakit atau dari bahaya, semata-mata benda itu yang punya pengaruh, maka ini syirik besar, ya, ini syirik besar. Dan hadis yang berikutnya, ya, atau sebelum itu, sebelum kita pindah di hadis yang berikutnya, perlu kita sedikit tambahkan ada beberapa faedah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun dan kapanpun ketika beliau melihat di antara praktek umatnya,
kalau seandainya ada yang memang bertentangan dengan syariat, dengan aturan agama, maka langsung ditegur, langsung diperbaiki. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika itu sedang dalam sebuah perjalanan safar. Dia tidak di Madinah, berarti beliau sedang safar. Pada saat itu beliau sampai menginspeksi, beliau mengecek semua kendaraan-kendaraan ini, jangan sampai ada di kendaraan mereka itu tali kalung yang terbuat atau diambil dari tali busur panah. Karena memang di zaman dahulu mereka jadikan tali busur panah ini sebagai jimat tadi, sebagai jimat yang tujuannya untuk menjaga kendaraan-kendaraan mereka, atau mungkin dengan keyakinan mereka kendaraan mereka bisa lebih kuat. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan instruksi kepada sahabat-sahabatnya, jangan sampai ada lagi yang masih ketinggalan, jangan sampai dia belum tahu untuk masalah ini. Disampaikan kepada umatnya agar tidak terjadi lagi pengalungan kendaraan-kendaraan dengan benda ini. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan perhatian atau peringatan duluan kepada umatnya, jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan ini. Kalaupun mungkin tidak ada, tapi Nabi sudah melakukan tindakan preventif, tindakan penyelamatan, jangan sampai ada umatnya yang melakukan ini kembali. Kalau mereka sudah benar-benar tobat, berhijrah, menjadi orang yang beriman, maka kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang mungkin sebelumnya biasa dilakukan, seperti mengalungkan tali-tali semacam ini di kendaraan-kendaraan mereka, itu harus ditinggalkan. Maka Nabi SAW begitu teliti, begitu perhatian, ya, untuk umatnya, jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan syirik lagi. Makanya beliau berikan pesan ini kepada salah seorang sahabatnya untuk disampaikan kepada umatnya. Beliau sampai mengatakan, alla yabqayanna, jangan sampai ada yang tersisa lagi, yang tertinggal lagi. Ada kalung-kalung, ya, ada tali-tali yang dikalungkan, digantungkan di kendaraan ini. Ini menunjukkan bagaimana perhatian seorang pemimpin, seorang kepala, ya, seorang penguasa. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu adalah seorang pemimpin besar, yang mana tugas beliau adalah menyampaikan pesan ini kepada umatnya. Ya, jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan ini, perbuatan syirik. Dan seharusnya sebagai seorang pemimpin, dia melakukan hal itu. Bukan hanya perhatian kepada hal ihwal ekonomi mereka, tentang kesejahteraan mereka, tentang kesehatan mereka, tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana manusia itu bisa selamat dari perbuatan-perbuatan dosa besar seperti syirik ini. Ya, ini yang paling penting. Nabi SAW perhatian sekali sampai dalam masalah-masalah seperti ini. Maka kalau kemudian seorang pemimpin itu ketika dia melihat ada sesuatu perbuatan yang memang itu haram, maka dia harus cegah. Kalau apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di sini, ini kayak semacam belum terjadi, tapi Rasulullah sudah memberikan peringatan, jangan sampai ada lagi yang tersisa. Yang kedua, kalau seandainya memang itu sudah terjadi, maka Nabi SAW ketika memberikan pesan ini sebagai bentuk pencegahan langsung, atau bentuk pemberhentian atau pelarangan langsung dari Nabi SAW. Maka seorang pemimpin pun seperti itu, mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Ini adalah faidah yang bisa kita sampaikan, kita tambahkan
di dalam hadis atau melalui hadis ini. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqya, ruqa itu bentuk jamak dari ruqya. Ruqya dan tamaim, jimat wat tiwala, pelet, ya, tiwala nanti akan dijelaskan semua oleh penulis di sini. Apa itu tiwala? Semua itu adalah syirik. Semua itu adalah syirik. Ya, kita lihat penjelasan penulis di sini. Apa itu ruqa? Ruqya itu adalah yang disebut juga dengan istilah jimat. Yaitu yang disebut juga dengan istilah jimat. Jadi berarti di sini ruqya yang yang tergolong ruqya yang tergolong syirik, ruqya yang terlarang, maksudnya ruqya yang haram. Karena ada ruqya syar'iyyah, ada ruqya yang terlarang, al-mamnu'ah, al-muharramah. Ya. Nah, yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis di sini adalah ruqya yang terlarang. Karena tidak mungkin di akhir hadis itu Rasulullah mengatakan syirkun. Ini merupakan kesyirikan. Maka dari sini pula kita bisa mengetahui bahwa di sana ternyata ada ruqyah yang terlarang. Dan juga di saat yang sama ada ruqyah yang syar'i yang disyariatkan di dalam Islam ini. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat atau menyaksikan dan mendapatkan sebagian sahabat meruqyah sebagian sahabat yang terkena sengatan kalajengking. Sahabat itu tatkala itu beliau meruqyah salah seorang masyarakat, salah seorang tokoh atau kepala kampung di sebuah kampung karena terkena sengatan kalajengking. Saat itu diruqyah dengan membacakan surat Al-Fatihah. Ya, membacakan surat Al-Fatihah. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ini atau para sahabat melaporkan kepada Rasulullah tentang perbuatan sahabat ini yang meruqyah salah seorang tokoh di kampung tertentu dengan surat Al-Fatihah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabat yang melapor ini, yang menyampaikan kepada Rasulullah, beliau mengatakan, wa ma yudrika innaha ruqyah atau annaha ruqyah. Wa ma yudrika annaha ruqyah. Tahukah kamu bahwasanya surat Al-Baqarah itu adalah ayat ruqyah, dan salah satu nama dari surat Al-Fatihah itu adalah Ar-Ruqyah. Ya, salah satu nama dari surat Al-Fatihah itu adalah Ar-Ruqyah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan bahwa Al-Fatihah ini adalah salah satu surat yang bisa dipakai, atau ya walaupun tentunya semua surat itu bisa dipakai untuk meruqyah. Maka kemudian ruqyah itu melalui sabda Nabi SAW, ma wa ma yudrika annaha ruqyah, dan tahukah bahwa surat Al-Fatihah itu adalah ayat ruqyah. Maka kemudian dari sini ruqyah itu boleh disyariatkan, ya, boleh disyariatkan. Nah, dan juga dalam hadis-hadis yang lain bahwasanya ruqyah itu disyariatkan. Misalnya tentang hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang di pembahasan sebelumnya, yaitu ada 3 golongan yang masuk
ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, yaitu orang-orang yang la yastarqun, tidak meminta untuk diruqyah, tidak meminta untuk diruqyah. Tapi kalau untuk meruqyah itu boleh, disyariatkan. Meruqyah itu disyariatkan, tanpa diminta kita meruqyah orang itu disyariatkan. Dan orang yang diruqyah pun boleh penyembuhan itu dengan ruqyah. Dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa penyembuhan, di antara bentuk penyembuhan atau penyembuhan itu bisa dilakukan dengan ruqyah. Penyembuhan itu bisa dilakukan dengan ruqyah. Maka dari sini kemudian ruqyah itu adalah sesuatu yang juga disyariatkan berdasarkan dalil-dalil tersebut. Dan ada pula ruqyah yang memang terlarang. Nah, ruqyah yang terlarang ini adalah yang seperti dikatakan oleh penulis di sini, yaitu ya kita bacakan at-tamaim, mohon maaf, mana penjelasan beliau tentang ruqyah. Wa ruqyah hiya allati tusammal azaim atau azimah. Ya, ruqyah yang dimaksud di sini adalah yang disebut dengan azimah. Atau azimat itu. Ya. Jadi jampi-jampi yang dibacakan, namun bukan dari bagian dari syariat atau bukan bagian dari zikir dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini penulis mengatakan wa khassa minha ad-dalilu ma khala minasyirki. Ya, selain dari syirik, maka ruqyah ini dibolehkan. Adapun yang mengandung kesyirikan ini tidak boleh. Inilah ruqyah yang haram. Faqad rakhasa fihi Rasulullah SAW minal aini wal huma. Karena ruqyah itu bisa karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan dispensasi keringanan, pembolehan untuk meruqyah apabila ada orang yang sakit, panas atau terkena ain, ya, terkena ain. Di mana dalam banyak hadis, termasuk misalnya kita berdoa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa anta syafi la shifa illa shifa'u. Ini adalah doa yang diucapkan, yang dibacakan oleh orang yang mengobati kepada orang yang sakit. Ya. Allahumma rabban nas adhibil ba's, ya Allah Tuhannya manusia, adhibil ba's, hilangkan semua penyakit dari orang ini, adhibil ba's anta syafi, engkaulah yang maha penyembuh, la shifa illa shifa'u, tidak ada kesembuhan kecuali melainkan dari engkau, shifa'uka la yughadiru saqamah, penyembuhanmu tidak akan meninggalkan sisa dan bekas penyakit. Ya, dan juga ada doa yang secara spesifik menyebutkan lafaz ruqyah. Misalnya kita membaca doa bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi arqika. Ya, dengan namamu aku meruqyah, dengan namamu ya Allah aku meruqyah dia, bismillahi arqihi. Ya, atau arqika, tergantung orang yang kita obati ini. Ya, dengan namamu ya Allah aku meruqyah dia. Meruqyah itu artinya membacakan doa. Membacakan doa kepada engkau untuk orang ini agar disembuhkan oleh engkau ya Allah. Ya, karena sebenarnya ruqyah itu secara bahasa adalah al-qiraah. Secara bahasa adalah apa? Bacaan, al-qiraah. Maka kemudian dari sini kita bisa secara bahasa saja sudah kita bisa pahami bahwa ruqyah itu adalah bacaan doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan secara syar'i yaitu ruqyah ini adalah bacaan-bacaan baik dari Al-Qur'an maupun hadis atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ruqyah yang disebut ruqyah syariah. Ruqyah syariah. Jadi melalui doa-doa ini kita bisa ambil pendalilan bahwa ruqyah itu disyariatkan. Ruqyah itu
merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemudian dari sini kita ketahui ada ruqyah yang disyariatkan, ada yang tidak. Ya, kita lanjutkan dulu doa tadi. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzik. Dari segala sesuatu, dengan namamu ya Allah aku meruqyah dia dari segala sesuatu yang mengganggunya. Min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Dari segala keburukan jahatnya manusia, dari mata panasnya manusia. Min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yashfih. Semoga Allah menyembuhkannya. Bismillahi arqi. Dengan namamu ya Allah aku meruqyahnya. Ya. Ini adalah dalil-dalil yang menjelaskan tentang adanya ruqyah, dan bahkan sebelumnya sudah kita sebutkan hadis yang panjang tentang kisah seorang ulama tabi'in yang dia di malam hari tidak bisa tidur karena disengat hewan buas, hewan yang punya sengatan, yang berbisa, sehingga kemudian dia melakukan ruqyah, ya. Dan beliau menyampaikan bahwa la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali karena sebab mata panas atau karena demam atau panas. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa bolehnya, atau dalil ini justru menunjukkan ada syariat ruqyah, ya, ada syariat ruqyah. Nah, dari sini kemudian jelas bahwa ruqyah itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu yang bacaan-bacaannya, salah satu indikasinya atau tanda-tandanya ruqyah yang tidak syar'i atau ruqyah yang terlarang itu adalah ruqyah menggunakan selain bahasa Arab. Ya, selain bahasa Arab ini kata para ulama tidak boleh. Jadi yang pertama ini harus terkumpul syarat-syarat semua. Yang pertama menggunakan bahasa Arab atau dengan lafaz-lafaz Quran atau lafaz-lafaz hadis. Ya. Kemudian yang kedua tidak boleh mencampur adukan dengan bacaan-bacaan. Walaupun dia baca ayat Quran atau hadis atau zikir, namun dia campur dengan bacaan-bacaan yang di luar dari ajaran Rasulullah. Ini yang tidak boleh. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, permintaan membaca bacaan-bacaan walaupun pakai bahasa Arab kadang-kadang, tapi mungkin dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang syirik ini. Ya, ini yang tidak boleh, ini haram hukumnya. Ya, ini haram hukumnya. Ini yang tidak boleh. Dari 3 tanda ini kita bisa ketahui kalau si ruqyah ini tidak boleh. Jadi bisa jadi dia minta tolong kepada jin, dia minta tolong kepada wallahu alam, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kepada orang-orang soleh yang dikultuskan. Ya, yang dianggap punya kelebihan sehingga dia memposisikannya seperti Tuhan, ya, punya kelebihan dan macam-macamnya. Ini tidak boleh. Kalau sudah tanda-tanda ini maka tidak boleh. Satu, tidak menggunakan bahasa Arab. Ya. Yang kedua, dia mencampur adukan bacaan zikir yang yang datang dari Rasulullah, zikir-zikir yang sudah ada, dan dicampur dengan bacaan-bacaan yang tidak ada dari Rasulullah, walaupun pakai bahasa Arab lagi. Ya. Walaupun pakai bahasa Arab lagi. Tapi kalau itu bukan dari Rasulullah atau dari Allah atau bukan dari zikir-zikir yang disyariatkan, maka ini tidak boleh walaupun dicampur. Kemudian yang ketiga, berdoa, karena ruqyah itu doa, ya. Berdoa dengan minta pertolongan atau minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau minta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia minta bantuan kepada Allah tapi juga minta bantuan kepada selain Allah. Ini tidak boleh. Ya. Jadi syarat yang pertama ini, kalau seandainya dia sudah tidak pakai bahasa Arab, baru dia baca bacaan-bacaan yang
wallahu alam diambil dari mana, itu sudah jelas tidak boleh. Ya. Ini juga disebut ruqyah, tapi ruqyah yang terlarang, ruqyah yang haram, ruqyah yang mengandung kesyirikan. Ini tidak boleh. Ya. Kemudian harus satu lagi, sebenarnya 3 sudah cukup. Cuman yang satu lagi 4, dia ngambil zikir-zikir, atau dia buat zikir-zikir yang walaupun pakai bahasa Arab, dia pakai bahasa Arab, dia rakit sendiri, kemudian dia khususkan, misalnya jumlah bacaannya sekian, sifat bacaannya sekian, harus mungkin dibacanya di tengah malam atau dibacanya di siang hari misalnya, maka yang seperti ini tidak boleh. Ini sebagai gabungan dari yang ketiga ini atau 3 ini. Ini tidak boleh semuanya. Jadi yang boleh itu adalah yang pertama, ya sudah jelas dia pakai bahasa Arab. Misalnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang mungkin tidak disebutkan di hadis, tapi dia pakai bahasa Arab, misalnya Allahumma shfi maradi, ya Allah sembuhkan penyakitku ini. Ini tidak disebutkan mungkin di dalam hadis ya. Ya Allahumma shfi, misalnya ya Allah sembuhkanlah, kita sebutkan langsung penyakit kita. Ya Allah sembuhkanlah penyakit lemah syahwat misalnya. Ya Allahumma shfi al-marad fi dha'fi asy-syahwa, ya lemah syahwat misalnya. Kita pakai bahasa Arab, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu boleh, enggak ada masalah. Terus Ustaz, mungkin orang bilang, Ustaz, kalau pakai bahasa Indonesia tapi berdoanya kepada Allah dan tidak mengandung syirik, kata para ulama tidak boleh. Jadi harus minimal pakai bahasa Arab. Ya, minimal pakai bahasa Arab. Barakallahu fikum. Ini sampai di sini penjelasan kita tentang ruqyah. Ya, jadi ruqyah sudah jelas, ada yang syar'i, ada yang tidak. Ya, insyaallah yang tidak syar'i ini sudah kita bisa identifikasi, sudah bisa kita tandai. Kemudian at-tamaim. Ya, tamaim di sini kata penulis adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal dan menolak penyakit ain. Ini sudah kita sebutkan tadi, dan pembahasan sebelumnya juga sudah kita bahas tentang tamaim ini atau jimat ini. Ya, maka insya Allah sudah cukup. Nah, jadi ada keterkaitan ruqyah dan tamaim yang disebutkan dalam hadis ini dan dijelaskan oleh Syekh penulis. Jadi ruqyah yang terlarang itu mirip dengan tamaim juga, atau azimat itu. Kalau azimah itu adalah ruqyah yang terlarang. Ruqyah yang terlarang. Adapun at-tamaim ini dia justru dia seperti benda. Ya, ada benda yang dikalungkan di leher anak-anak. Seperti gelang kemarin, ya, kain atau dari besi, dari tembaga, dari apapun bahannya. Tapi dia ya tentunya diyakini bahwa benda tersebut memiliki pengaruh, ya, memiliki pengaruh yang murni dari benda tersebut, maka ini syirik besar. Dan saya ingin sampaikan dari penjelasan ruqyah dan tamaim ini menunjukkan bahwa manusia itu ketika tertimpa musibah atau ditimpa bahaya atau sesuatu yang membuat mereka sengsara, atau bukan sengsara tapi mungkin sakit atau ya semacam itu, ketika mereka mendapati atau mendapatkan kondisi seperti ini, manusia ini kemudian punya ketergantungan kepada selain Allah itu bermacam-macam. Ya, ada yang ketergantungan mereka kepada selain Allah itu murni kepada benda itu. Ya, baik seperti ruqyah tadi, ya, ngeruqyah yang kalau sudah tadi itu ruqyah yang syirik, yang haram itu sudah jelas itu dosa syirik besar, ya. Ya. Dan kita juga bisa kita juga bisa terjerumus atau jatuh kepada perbuatan syirik walaupun kita menggunakan
ruqyah syariah, ruqyah yang disyariatkan. Terkadang ada orang ketika dia diruqyah misalnya, dia merasa bahwa orang ini kalau meruqyah pasti akan sembuh. Dengan doa-doa yang dia baca itu pasti akan sembuh. Nah, hati-hati yang seperti ini. Apabila ketergantungan kita kepada orang yang meruqyah ini atau dengan doa yang dibacakan, dengan zikir yang dibacakan, walaupun zikir dan doa yang dibaca itu adalah doa dan zikir yang syar'i, namun hati-hati jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan syirik kecil. Karena ketika kita berobat atau diruqyah dan punya ketergantungan kepada manusia atau kepada doa benda ini, maka ini sudah menghilangkan kesempurnaan tauhid kita. Walaupun tidak hilang total, tapi dia sudah jatuh pada perbuatan syirik kecil. Karena sudah melepas ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia melepas ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang mengatakan, Ustaz, bukankah dengan doa ruqyah ini yang syar'i ini adalah merupakan sebab orang bisa sembuh? Iya. Kalau Anda hanya sebatas meyakini bahwa ruqyah yang syar'i ini adalah hanya sebab syar'i yang Allah tetapkan karena sudah disyariatkan seperti itu, Anda hanya sekedar menggantungkan, Anda hanya sekedar mengatakan atau berkeyakinan bahwa ruqyah itu hanya sekedar sebab, atau doa-doa itu hanya sekedar sebab, yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mengapa. Anda selamat di situ. Ya. Dalam kondisi ini Anda selamat. Tidak terjerumus dalam perbuatan syirik. Tapi kalau Anda benar-benar menghilangkan ketergantungan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maksudnya murni menyandarkan kepada sebab syar'i yang Allah tetapkan ini, maka ini jatuh dalam perbuatan syirik kecil. Ini dalam perbuatan syirik kecil. Anda yakin bahwa sebab ini adalah sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Anda lepas keyakinan dan ketergantungan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Anda jatuh dalam perbuatan syirik kecil. Nah, maka dari sini hati-hati. Inilah pentingnya kita belajar tauhid untuk bisa menguatkan tauhid kita dan diselamatkan dari kesyirikan. Syekh Al-Utsaimin menyebutkan ada 3 kondisi orang bergantung kepada antara ketergantungan mereka kepada Allah dan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kondisi yang pertama tadi, dia selamat. Kondisi yang pertama tadi, dia hanya meyakini bahwa ruqyah yang syar'i dan doa yang syar'i yang dibacakan itu hanya sekedar sebab yang menyembuhkan Allah, itu selamat. Ya, itu selamat. Kedua, dikatakan di sini an yatamida ala sababin syar'i sahih ma'al ghaflati 'anil musabbib. Dia bersandar kepada sebab yang syar'i ini, ruqyah, dan juga orang yang meruqyah karena dianggap dia ini orang soleh. Dia lihat ini orang soleh yang meruqyah, dia gantungkan semua kepada Allah, kepada orang ini, dan dia lalai ketergantungan dia kepada Allah, maka ini syirik. Syiriknya syirik kecil. Dan yang ketiga, ini lebih parah. Pokoknya dia sudah nggak percaya, pokoknya dia lepas dari Allah Subhanahu wa taala, nggak ada sama sekali dengan ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia murni menggantungkan kepada sebab ini, bahwa sebab ruqyah ini akan sembuh, atau dengan sebab orang ini akan sembuh misalnya. Ini syirik besar. Ini syirik besar. Apalagi ditambah dengan misalnya kalau dia berobat kepada orang yang katanya ini peruqyah, tapi ternyata sebenarnya dia dukun misalnya. Ini lebih parah lagi. Ini lebih parah lagi. Ini sudah dosanya berulang-ulang. Dia mendatangi dukun, yang ini haram hukumnya. Rasulullah mengatakan man atakahinan aw arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi kahin, dukun atau arraf, para peramal, dan wasaddaqahu bima yaqul, dia benarkan, dia percaya apa yang dikatakan oleh dukun dan paranormal ini, maka dia telah kafir, keluar dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang ketiga, ini parah. Maka ini kita harus ingatkan, ya, jangan sampai kita masuk dalam masalah ini. Baik, barakallahu fikum. Kemudian saya cukupkan sampai di sini antara ketergantungan kita dengan
kepada Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua ini adalah efek dari orang berobat kepada para peruqyah atau dia menggunakan jimat-jimat ini, ya. Dia menggunakan jimat-jimat ini akhirnya dia melepas ketergantungan dia, tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti dia lepas. Maka yang seperti ini harus kita jelaskan, kita ingatkan. Kemudian Rasulullah mengatakan wattiwalata syirkun, inna ruqa wattamaim wattiwalata syirk, dan pelet merupakan syirik, dosa syirik. Ya, ini syirik besar, ya. Tergantung tadi ya keyakinan orang tersebut, ya, keyakinan orang tersebut. Wattiwala, pelet ini adalah di sini dikatakan apa itu pelet? Tiwalah adalah sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat menjadikan seorang istri mencintai suaminya atau seorang suami mencintai istrinya. Ya, jadi dengan dipelet baru bisa mencintai. Wallah, ini bahaya nih. Kadang juga kebalikan dari itu. Si istri dipelet agar membenci suaminya, ini juga pelet namanya. Atau si suami dipelet agar membenci istrinya. Ya, agar dia mungkin cinta istri orang atau dia cinta suami orang, itu adalah pelet. Nah, ini semua adalah syirik. Karena semua yang main di situ, yang bekerja di situ adalah syaitan. Jadi orang-orang yang berbuat seperti ini, dia jatuh dalam perbuatan syirik karena dia telah bekerja sama dengan syaitan. Ya, la'natullah alaih. Ya. Orang yang melakukan pelet ini bisa jadi si suami dia merasa misalnya dia menikah dengan si laki-laki, dia menikah dengan seorang perempuan yang perempuan itu mungkin tidak cinta sama dia, tidak suka sama dia. Maka dia belajar pelet agar perempuan itu suka kepada dia. Atau sebaliknya, si perempuan menikah dengan seorang laki-laki, yang laki-laki ini sebenarnya tidak suka dengan perempuan ini. Maka kemudian dipelet laki-laki itu supaya dia cinta. Ya, supaya dia cinta. Ada juga yang melakukan kebalikan dari itu. Misalnya si istri, ya, dia menikah dengan seorang laki-laki kaya raya, yang sebenarnya dia tidak suka sama laki-laki itu, tapi karena hartanya saja dia akhirnya nikah dengan perempuan itu, dengan laki-laki itu, mohon maaf. Lalu kemudian dipelet suaminya supaya nanti cerai atau dia mati supaya hartanya nanti bisa bisa didapati oleh perempuan ini atau diwarisi oleh perempuan ini. Nanti dia bisa nikah sama laki-laki yang lain misalnya. Itu bisa terjadi atau kebalikannya. Dan ada juga pihak lain misalnya yang pelet ada satu keluarga, ya. Si laki-laki misalnya dipelet agar benci sama si istrinya, atau si istri dipelet agar benci sama suaminya. Ini ada orang lain, itu bisa terjadi. Dan ini semuanya adalah syirik. Orang yang berbuat seperti ini dia jatuh pada perbuatan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia telah kerjasama dengan syaitan, ya, laknatullah alaihi. Dan orang-orang yang seperti ini berarti dia telah menggantungkan semuanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia terancam dalam hadis yang disebutkan dari sahabat Abdullah bin Ukaim secara marfu'. Beliau mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka nanti di hari kiamat atau di dunia digantungkan kepadanya. Ya, Allah lepas kepada orang tersebut. Jadi siapa saja man ta'allaqa syai'an wukila ilai, artinya kalau kita bergantung kepada syaitan, kepada dukun misalnya, maka Allah akan serahkan urusan kita akhirnya benar-benar bergantung kepada dukun itu. Ya, ini bukan sebuah kebaikan, ini justru sebuah adab, sebuah hukuman. Ini tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diserahkan semua urusannya kepada si dukun itu atau kepada sesuatu yang dia gantungkan urusannya kepadanya. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Dan tentunya di hari kiamat lebih parah lagi, orang ini akan
diserahkan urusannya kepada orang yang dia dulu bergantung kepadanya. Jadi si A bergantung kepada si B. Nanti di hari kiamat si A ini disuruh sama Allah Subhanahu wa taala, kamu kembali kepada si B itu. Dulu di dunia kamu gantungkan semua urusanmu kepada si B itu, kamu kembali, kamu ikuti dia. Ya, nanti diserahkan semua kepada orang tersebut. Nauzubillah min dzalik. Padahal di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala adalah sang penguasa, raja di atas raja. Dialah yang menentukan semua urusan manusia. Lalu kemudian urusan kita diserahkan kepada manusia, ya hancurlah, ya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu taala. Jadi semua hal ini adalah merupakan perbuatan yang menghilangkan dan menghapuskan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir atau hadis yang sebelum terakhir. Hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Rufai radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rufai la'alla al-hayata satatulu bika fa akhbirin nasa anna man aqada lihiyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabatin aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Wahai Rufai, mudah-mudahan engkau berumur panjang, maksudnya engkau diberikan kehidupan yang lama. Fa akhbirin nas, kalau nanti engkau diberikan kehidupan yang lama, kabarkan kepada semua orang, man aqada lihiyatahu, siapa yang mengikat jenggotnya, ya, man aqada lihiyatahu. Di sini dikatakan kanat la taqussu wa la tahlik kama anna dzalika huwa sunnah lakinnahum kanu yaqiduna lihahum li asbab. Dulu mereka ikat jenggot-jenggot mereka karena punya tujuan tertentu. Al-iftikhar wal 'azama. Mereka berbangga-bangga dengan mengikat jenggot-jenggot mereka. Dan ada tujuan yang lain, al-khaufu minal ain. Mereka takut terkena ain. Maka yang seperti ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepada orang tersebut, kepada manusia, anna Muhammadan bari'un minhum. Muhammad berlepas diri dari orang-orang semacam ini. Au taqallada wataron, atau yang masih mengalungkan tali busur panah. Ini Muhammad berlepas diri dari mereka semua. Au istanja bi raji'i dabatin au 'azmin, atau masih ada orang yang beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Saya Muhammad berlepas diri dari mereka. Jadi ini bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 ajaran ini di antaranya adalah sesuai dengan tema kita di sini adalah menggantungkan tali busur panah. Ya, tali busur panah ini merupakan perbuatan syirik, ya. Nabi Muhammad berlepas diri dari orang-orang tersebut, ya. Kemudian ini hadis yang berikutnya, ini penulis menyebutkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan jimat-jimat atau tamaim ini. Ini karena ini merupakan bagian dari tamaim, menggantungkan jimat tamaim di kendaraan-kendaraan mereka atau mungkin di anak-anak mereka. Ini adalah perbuatan yang dijauhi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan haram, maka Muhammad berlepas diri dari mereka. Wa an Sa'id bin Jubair rahimahullah, Sa'id bin Jubair seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabatin. Rawahu Waqi'. Diriwayatkan oleh Waqi'. Riwayat ini menyebutkan bahwasanya ini dari ulama tabi'in Sa'id bin Jubair yang meninggal tahun 96, ya. Tahun 96 beliau mengatakan qala man qata'a tamimatan min insan, barang siapa yang memutus, ya, memotong jimat dari seseorang, artinya dilepas dari seseorang, kana ka'adli raqabah, balasannya seperti dia membebaskan seorang budak.
Pahalanya seperti dia membebaskan seorang budak, pahalanya besar. Jadi ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka dari sini kita punya tugas untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau seandainya kita mampu untuk bisa melepas jimat yang dipakai oleh saudara kita, oleh keluarga kita, kita lepas, maka pahalanya besar seperti membebaskan seorang budak. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya mungkin di keluarga kita masih ada, ya saudara-saudara kita masih ada, kita lakukan. Yang pertama tentunya kita nasihati dulu, ya kemudian setelah itu kita jelaskan keutamaan tauhid dan bahaya syirik. Baru setelah itu macam-macam syirik seperti misalnya menggunakan jimat-jimat seperti ini, ya maka ini adalah langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melepas jimat-jimat yang dipakai oleh saudara-saudara kita atau keluarga-keluarga kita. Kemudian walahu an Ibrahim, dan juga disebutkan dari Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan kanu yakrahuna tamaim kullaha minal qur'ani wa ghairil qur'an. Dan dulu mereka para sahabat, ya, karena Ibrahim bin Adham ini seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan dulu para sahabat mereka membenci tamaim semuanya, baik yang terbuat dari Al-Quran maupun yang bukan dari Al-Quran. Maka dari sini kemudian kita ingin jelaskan apa hukumnya menggunakan jimat dari Al-Quran, menggunakan jimat dari lembaran-lembaran Al-Quran. Sebagian ulama seperti yang disebutkan oleh penulis Muhammad bin Abdul Wahab, sebagian ulama membolehkan atau memberikan keringanan, tidak mengapa, tapi dengan syarat murni ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada campuran tulisan-tulisan apapun, atau hadis kah, atau mungkin tulisan yang mungkin tidak jelas, ini nggak boleh sama sekali. Jadi murni ayat-ayat Al-Quran. Ini sebagian ulama mengatakan boleh, dan sebagian yang lain mengatakan tidak boleh, ya, mengatakan tidak boleh, karena dan ini riwayat yang disebutkan dari Ibrahim bin Adham, ulama tabi'in. Dan beliau mengatakan dulu para sahabat tidak suka dengan tamaim, semuanya jimat-jimat baik yang terbuat dari Al-Quran, apalagi yang bukan dari Al-Quran. Ya, mereka tidak suka. Nah, mungkin kita sedikit bahas kenapa jimat dari Al-Quran ini tidak boleh. Karena yang pertama, Syekh Al-Utsaimin menyebutkan ini ada ihana. Ya, justru nanti ada penghinaan kepada Al-Quran apabila nanti kalau jimat itu apalagi yang pakai anak-anak kecil. Walaupun orang besar juga kadang-kadang mungkin dia lupa. Ketika ayat-ayat Al-Quran ditulis dalam lembaran-lembaran, walaupun mungkin sudah dibungkus, lalu kemudian dibawa ke toilet, dibawa ke kamar mandi, maka ini tidak boleh. Ini justru penghinaan kepada Al-Quran. Ya, bentuk untuk memuliakan Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran adalah dibaca, difahami, dan diamalkan isi kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Ya, kemudian ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun itu tentunya firman Allah Subhanahu Wa Taala, tapi amalan seperti ini tidak diajarkan oleh Rasulullah, dan para sahabat tidak ada yang melakukannya. Al-Quran ditulis lalu dibawa-bawa, dikalungkan, dibawa-bawa, tidak ada. Baru sekarang-sekarang saja muncul seperti itu, sehingga kemudian ada terjadi perbedaan. Karena memang di zaman Rasulullah tidak ada. Jadi ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang muhdats, perkara bid'ah. Ya, ini tidak boleh. Bid'ah ini perbuatan yang haram. Ya, intinya Rasulullah dan para sahabat tidak pernah melakukan hal itu. Sebagaimana yang diriwayatkan juga dari Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala. Ya, mungkin ini adalah penjelasan kita. Jadi dengan dua alasan itu, kenapa Al-Quran itu tidak boleh kita jadikan sebagai jimat. Ya, lebih baik, lebih selamat adalah kita tinggalkan perbuatan tersebut. Yang lebih baik adalah kita ambil Al-Quran, kita baca, kita fahami, dan kita amalkan kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Karena memang Al-Quran diturunkan untuk dibaca, untuk difahami dan diamalkan, bukan untuk diambil kertasnya, tulisan-tulisannya, lalu dilingkar-lingkar di badan kita. Bukan itu tujuannya. Ya, bukan itu tujuannya. Baik. Kemudian poin-poin yang disebutkan di sini, penulis menyebutkan ada faidah-faidah dari pembahasan bab ini. Tafsirur ruqa wat tamaim, pengertian ruqyah dan tamaim itu sudah dijelaskan, pengertian ruqyah dan tamaim.
Kalau ruqyah itu semisal azimah, ya, ajimat itu, dan tentunya ini bacaan-bacaan yang mengandung syirik dan ini tidak boleh, ya, yang seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Tamimah itu adalah benda yang dikalungkan, digantungkan di badan orang atau di badan kendaraan, ya. Pengertian tiwalah itu adalah tadi kita bilang pelet. Ketika ketiga hal di atas merupakan bentuk syirik dengan tanpa pengecualian, ya. Ini ya, tentunya ruqyah yang haram itu jadi syirik. Adapun ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah untuk mengobati penyakit ain, sengatan serangga atau yang lainnya, maka ini tidak termasuk syirik. Kemudian jika tamimah itu terbuat dari ayat-ayat Al-Quran, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat apakah termasuk ruqyah atau diperbolehkan atau tidak. Ya, tadi sudah kita jelaskan, ya. Lebih selamat adalah tidak menggunakan jimat walaupun itu ayat Al-Quran. Kemudian mengalungkan tali busur panah pada leher binatang untuk mengusir penyakit ain termasuk syirik juga, ya. Ancaman berat bagi orang yang mengalungkan tali busur panah dengan maksud dan tujuan di atas, ya, dengan maksud dan tujuan untuk menangkal bahaya, menangkal ain, ya. Ini adalah perbuatan dosa besar dan memiliki ancaman yang sangat besar. Kemudian besarnya pahala bagi orang yang memutus tamimah dari tubuh seseorang, seperti tadi yang disebutkan dalam riwayat yang terakhir, seperti membebaskan seorang budak. Kemudian kata-kata Ibrahim An-Nakhai tersebut di atas tidaklah bertentangan dengan perbedaan pendapat yang telah disebutkan, sebab yang dimaksud Ibrahim di sini adalah sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi perkataan Ibrahim bin Adham tadi yang mengatakan bahwa dulu mereka para generasi sebelumnya, karena Ibrahim bin Adham ini adalah ulama tabi'in, beliau mengatakan yang dimaksud dengan dulu berarti adalah sahabat-sahabat, ya, dan sahabat Abdullah bin Mas'ud dan murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, yang mengatakan bahwa mereka tidak suka dengan tamaim yang terbuat dari Al-Quran maupun yang bukan dari Al-Quran. Mereka tidak suka itu, ya. Ini tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan dengan perbedaan pendapat para ulama, ya, tidak bertentangan, karena yang membolehkan, ya, insya Allah tidak ada masalah. Cuman perkataannya Ibrahim Nakhai di sini adalah mereka tidak suka, artinya tidak sampai haram, ya, tidak sampai pada haram. Namun lebih selamat adalah ditinggalkan. Apalagi kalau seandainya kita meyakini ini suatu peramalan yang diajarkan oleh Rasulullah, ini bisa jadi jatuh dalam perbuatan bid'ah, mohon maaf, ya. Ini merupakan perbuatan bid'ah. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, dan kita cukupkan untuk materinya, dan kita persilahkan kepada teman-teman apabila ada pertanyaan, silakan. Ya, ya. Baik, kayaknya nggak ada. Nah. Oke. Baik, syukron, jazakumullah khairan, sahabat sunnah yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita jumpa lagi di kesempatan minggu yang akan datang dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala.
Kita cukupkan materi kita pada kesempatan sore ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.